Itu salah satu terbesar, soalnya Itu terbesar. performernya itu sampai ratusan. Wow. Dan kain itu akhirnya bisa diterima pertama sama sosial bahwa kain itu bukan cuma dipakai di occasion tertentu. Yang paling terbesar itu adalah untuk gain atau mendapatkan kepercayaan mahasiswa. Kalau sekjen kalian itu Miura. Nama kabinet lo adalah Semamu. Kenapa Semamu? Semamu. Kenapa nggak Semaku? Hari ini tuh harusnya jadi hari dimana kita selebrasi bahwa untuk mencapai kita di titik ini kita banyak melalui beberapa rintangan dalam hidup. Apa ya nama kabinet? Aku lagi nge-scroll Instagram si ini lucu banget ceritanya. Siapa nih? Ini aku nggak pernah kasih tahu di mana-mana nih. Ini first time guys. Hai, welcome back to the podcast. Halo partner semuanya. Tepuk tangannya dong. Makasih. Duh, kangen banget gue sama kalian ini. Kita balik lagi. Hari ini udah episode kesekian ya, setelah kemarin sempet liburan dulu gue. Liburan. Jadi hari ini guys, kita akan ngobrol-ngobrol menarik nih seputar kebudayaan, seputar salah seorang wanita cantik asik dari Paramadina. Alahe. Dia tuh kalau bisa dibilang ya selebgram iya. Terus dia juga sekretaris jenderalnya Sema Paramadina. Buset. Apa aja diembat sama dia mah. Kita panggil aja nggak sih langsung? Udah ada di sini sih sebenarnya. Kita panggil aja Miura Blesya. Halo Miura, gimana kabarnya nih? Kabarnya baik. Lagi sibuk apa aja akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk jadi pelayan mahasiswa. Enggak, itu kayak sok banget ya. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Okay. Bener Bener kan? Bener, pelayan. Pemimpin Bener. tuh nggak boleh. Jadi gue pemimpin mahasiswa Enggak, emang melayani. Cuma maksudnya kayak kesannya tuh kalau ngomong melayani mahasiswa kayak udah paling melayani kayak. Padahal masih banyak kekurangannya gitu. Oke. Udah sih paling ya lagi sibuknya itu menjalani tanggung jawab jadi sekjen, terus lagi skripsi. Oh, lagi skripsi ya. Lu semester berapa? Udah semester terakhir, semester 7. Semester 7. Dari semester dari semester berapa? Lu tuh jurusan apa? Gue kagak tahu deh. Psikologi. Serius? Iya. Oke. So, Miura ini guys, dia itu terkenal di kampus Paramadina juga sebagai relawan gak sih bisa dibilangnya? Lo tuh tergabung sebagai remaja Nusantara. Oh ya. Bener gak? Benar. Gue pengen tahu sebelum kita nanti ngulik lo di kampus, di luar kampus dulu lo ngapain aja nih? Remaja Nusantara iya, terus apa lagi? Remaja Nusantara, itu kalau di Remaja Nusantara aku tuh sebagai anggota komunitas aja sih, itu kan komunitas. Terus juga masih suka ngambil freelance di dunia marketing, kreatif gitu. Terus juga ada beberapa project dan ada kerjaan lain sih, kayak misalnya, maksudnya dalam dunia permodelan gitu, tapi bukan model yang high fashion gitu, enggak. Dan lo juga selebgram gak sih? Influencer? Enggak banget sih, tapi bisa dibilang dong. Bisa dibilang pengikut ya. lo udah Mikro. Oke, gue mau nanya nih Kak. Oke. Lo kan sebagai sekretaris jenderal di kampus Paramadina. Itu kenapa lo memutuskan pengen jadi sekjen? Sedangkan kesibukan lo di mana-mana ini banyak. Bener banget. Sebenarnya itu salah satu faktor di mana orang tuh melihat aku kurang pantas jadi sekjen. Jadi kalau misalnya aku nggak awalnya itu orang tuh nganggap aku kayak nggak mungkin Miura bisa jadi sekjen gitu loh, karena orang-orang udah pada tahu kegiatan aku di luar banyak banget gitu kan. Nah jadi tadi yang aku cerita, kegiatan aku di luar kampus ini jadi salah satu faktor orang melihat aku kayaknya kurang pantas jadi sekjen. Karena paling Miura sibuk dan lain-lain. Sementara awalnya itu yang aku
janjikan ke teman-teman di kampus itu adalah untuk aku akan merubah sistem, bukan merubah sistem sih, lebih kayak coba untuk mendapatkan kepercayaan teman-teman supaya aku bisa maju jadi sekjen dan bisa menjalani tugas dan fungsinya yang seharusnya gitu loh, which is ya membantu mahasiswa, pokoknya kayak fokus gitu loh di sekjen ini gitu kan. Tapi karena ada kesempatan aku bisa menjadi sekjen itu, sebenarnya aku tuh udah meninggalkan beberapa pekerjaan aku resign. Aku resign dari salah satu perusahaan yang aku kerja. Terus abis itu aku juga udah benar-benar mulai transisi kesibukan aku di luar kampus tuh aku tinggalin juga. Karena pertama, selain jadi sekjen aku juga udah mau semester akhir, jadi mau nggak mau aku bakalan fokus ke kampus terus gitu kan. Kalau boleh tahu tadi lu resign dari mana tuh? Jadi ada perusahaan home living Thailand gitu deh, aku di bawah marketing gitu. Itu aku resign langsung pas aku jadi sekjen. Wow. Gitu. Oke. So bisa dibilang lo mematahkan stigma dari orang-orang yang kayaknya nggak pantas deh Miura karena sibuk dan lain-lain. Tapi akhirnya lo membuktikan kalau lo bisa. Betul. Oke. Ya masih berusaha juga sih. Masih berusaha juga ya. Kayaknya belum seluruh mahasiswa atau seluruh masyarakat kampus tuh merasakan dan merasa terjamah atau dapat pengaruh dari aku jadi sekjen gitu. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini masih tetap berusaha sih. Oke. Dan kalian tahu gak sih guys, Miura ini dia juga tergabung di dalam salah satu manajemen artis gak sih bisa dibilang? Apa manajemen apa nih? Itu manajemen apa ya? Manajemen apa ya? Bukan manajemen artis banget sih. Itu lebih kayak manajemen orang-orang dari content creator, model. Jadi itu kayak gabungan. Iya, itu gabungan. Bukan kayak fokus ke artis aja. Dan influencernya apakah spesifik yang fashion influencer, apa beauty influencer doang, apa semuanya nih? Semuanya juga sih. Oh, semuanya juga ya. Oke. Gue mau tahu dong Kak. Lagi ada kebakaran kayaknya di sebelah berisik banget ya. Iya. Gila nih. Oke, gue pengen tahu awal lo membangun karir atau lo tuh bertujuan kayaknya jadi influencer terus mulai kebudayaan dan lain-lain, itu menarik buat lo. Itu awalnya apa yang bikin lo kayaknya seru deh? Oke, jadi awalnya kenapa bisa terjun di dunia ini? Ini salah satu statement yang pengen aku patahkan juga sih di teman-teman sekalian. Kayak banyak yang mengira bahwa kayak aku itu selebgram lah, aku kayak influencer yang kayak ngartis lalalala. Tapi orang lupa bahwa itu tuh cuma pekerjaan doang. It's just a job, as simple as that. Kayak itu kerjaan, karena gue nyari duit kuliah sendiri nih, gitu kan. Kayak kadang orang lupa kalau misalnya jadi ya yang dibilang influencer dan lain-lain itu mungkin itu persona yang udah ada gitu loh di aku gitu. Orang langsung ngeliat Instagram dan lain-lainnya, tapi bagi aku itu cuma pekerjaan doang. Dan kenapa awalnya bisa nyampe akun aku yang seperti itu juga karena ya aku juga cuma suka sharing-sharing aja sih, dan ternyata banyak audience atau orang-orang yang appreciate mungkin konten aku atau mungkin tertarik dan ya kecantol aja gitu loh. Gak ada maksud aku pingin bener-bener jadi influencer, cuma kayak aku suka sharing dan ternyata apa yang aku sharing bermanfaat. Insya Allah sih beneran bermanfaat kayak gitu. Tapi ada gak sih tantangan terbesar lo jadi seorang influencer di era digital sekarang ini ya kan? Apalagi untuk menjaga konten-kontennya tuh tetap relevan, terus konsistensi lo sebagai influencer, itu gimana tuh cara jaganya? Kalau konsistensi susah sih, karena kalau misalnya dilihat juga aku tuh belum ada satu karakter yang kuat banget yang bisa aku tonjolkan. Jadi balik lagi, karena aku ngeliat ini adalah sebuah pekerjaan bukan passion, semuanya tuh aku ambil aja gitu. Kayak untuk selalu relevan, aku cuma selalu ngebalikin ke diri aku aja sih, gimana caranya aku mau communicate atau mempromosikan sesuatu. Gimana caranya orang tuh bisa percaya ya dengan being truthful aja,
apa namanya, kayak nggak usah yang fake banget kayak gitu-gitu. Dan cara cara ya jaga konsistensinya tetap up to date aja sih sama apa yang ada. Dan aku juga kalau misalnya ngambil kerjaan di sosial media tetap melihat keberfungsiannya dan manfaatnya kayak gitu. Oke, kalau menurut lo Kak, zaman sekarang ini kan media sosial buat anak muda itu udah jadi apa ya? Kebutuhan. Jadi kebutuhan. Nah. Sebagian dari hidupnya tuh harus ada tuh ya kan di media sosial. Kalau menurut lo, tanggapan lo terhadap hal itu gimana? Ya emang nggak bisa dipungkiri sih kalau misalnya sosial media itu kan sekarang jadinya narasumber kehidupan gitu Yes. loh. Orang tuh selalu mau up to date sama gaya hidup orang lain. Orang tuh juga pengen up to date sama apa yang lagi dibicarakan orang-orang. Jadi emang sosial media menjadi ya bisa dibilang kebutuhan, emang nyatanya seperti itu gitu loh. Dan menurutku kalau misalnya memang penggunanya bisa ada sense of apa ya, self control, Oke. ya I think masih nggak apa-apa sih, masih oke-oke aja. Nah, tapi itu kan ada sangkut pautnya Kak. Media sosial sebagai kebutuhan buat anak muda. Sedangkan lo adalah influencer nih. Berarti tanggung jawab lo tuh sebagai influencer cukup besar dong di sini dong. Lumayan sih. Nah, gimana tuh lo apa ya? Tanggung jawab lo sebagai influencer di dunia media sosial itu gimana? Ya kalau misalnya emang orang-orang ngeliat aku sebagai influencer kayak gitu, otomatis orang tuh memandang aku kan, setiap hal-hal kecil yang aku lakukan juga pasti ada yang perhatiin, ada yang Yes. komentarin, ada Yeah. yang kritik gitu kan. Jadi memang tanggung jawabnya besar, di mana kadang aku tuh tetap harus jaga persona itu gitu loh. Emang kan yang aku bilang ini tuh bukan passion aku banget sebenarnya, tapi itu adalah pekerjaan yang kebetulan juga aku masih bisa enjoy. Oke. Jadi kadang kalau misalnya aku mempromosikan sesuatu atau aku sharing sesuatu, tanggung jawab terbesarnya adalah untuk benar-benar memegang apa yang aku omongin itu, ya kan? Apapun itu, misalnya aku sharing tentang apa namanya, healthy lifestyle misalnya ya. Misalnya. Walaupun akun aku nggak healthy lifestyle banget, tapi misalnya aku lagi sharing healthy lifestyle, terus tiba-tiba ada produk masuk, terus aku review atau aku kayak promosiin gitu kan. Tanggung jawabnya tuh ada ketika apa yang aku bilang itu harus beneran aku jalanin. Oke. Tanggung jawabnya tuh ada di mana ketika ya walaupun aku ngomong ke teman-teman online, tapi kan gue pasti ketemu juga nih sama orang-orang yang beneran ada di sebelah gue in real life gitu loh. Jadi kayak untuk jaga apa ya, konsisten apa yang aku omongin di media sosial dan yang aku jalanin beneran itu sih, kayak keseimbangannya gitu loh, harus dijaga. Menurut aku tanggung jawabnya di situ untuk aku personally. Oke. Menarik banget. Tapi gue lebih penasaran ke ini, Gerakan Remaja Nusantara. Oke, ya. Lo juga tergabung sebagai Remaja Nusantara kan saat ini? Iya. Gue mau tahu dong, Remaja Nusantara tuh apa sih? Jadi sebenarnya Remaja Nusantara itu tuh lebih kepada komunitas sih. Oke. Komunitas pergerakan revolusi budaya gitu loh. Oke. Jadi menggunakan platform sosial media dan ya banyak juga sih lininya. Cuma so far yang emang bisa diumumkan itu ya Remaja Nusantara tuh komunitas aja, komunitas orang-orang yang suka budaya, yang suka berkain, ngumpul sharing outfit, sharing inspirasi kayak gitu-gitu. Oke, dan ini dia sedang mencerminkan Remaja Nusantara ya saat ini ya, Tuh, teman-teman ini- sedang berkain. Gue mau tahu ini kain apa, lo tahu gak? Enggak. Jadi ini tuh salah satu brand dari Remaja Nusantara, punya brand Oh, kain ya? juga. Apa tuh namanya? Namanya tuh Pasar Wastra. Pasar Wastra. Iya. Mereka menjejelkan apa nih? Kain-kain kah? Apa baju? Kain apa? wastra aja sih. Oh, wastra aja. kayak gini. Wastra kayak gitu. Tapi aku nggak terlalu tahu jelas karena memang ada beberapa motif yang mereka bikin sendiri juga. Oh gitu. Kalau dalam beberapa waktu ke belakang, lo udah ngadain apa aja sih sama Remaja Nusantara sebagai komunitas? Gue tahu dong. Jadi sebenarnya Remaja Nusantara ini itu ada di bawah naungan Suara Gembira. Oke. Suara Gembira itu sebenarnya apa ya? Susah juga sih dijelasinnya.
Tapi intinya ya Suara Gembira ini memang memperjuangkan seni budaya di Indonesia. Oke. Akhir-akhir ini terakhir kita tuh bikin pagelaran-pagelaran gitu-gitu. Jadi nge-guide satu brand, terus bikin pagelaran tentang keindonesiaan. Terus aku jadi salah satu juru busananya. Oh, Jadi aku yang gitu. makain kain, aku yang Oh, kayak wow. ngurusin busananya kayak gitu-gitu. Oke, dan pagelarannya kemarin cukup besar ya, gue lihat-lihat Iya, ya. lumayan itu salah satu terbesar. Soalnya Itu terbesar. performernya itu sampai ratusan. Dan Wow. dan dan momen paling deg-degannya tuh adalah dimana ketika penari-penari atau performernya itu harus ganti baju dalam waktu sepersekian menit doang. Oh wow, nampilin lumayan sih, beberapa bagus banget. tarian tuh, berapa tarian di Kalau tarian sih itu udah gabungan ya. Udah gabungan. Gabungan semua, Oke. hampir semua deh ada. Tapi kayak minim-minim aja gitu. Udah jadi satu gabungan aja. Oke, tapi gue pengen tahu untuk gerakan dan tujuan kedepannya dari Remaja Nusantara ini sendiri tuh apa sih? Sebenarnya kita pingin selain melestarikan budaya, mungkin lebih kepada kesejahteraan pejuang-pejuang seni budaya itu sendiri, misalnya pengrajin batik, Oke. atau misalnya banyaklah hal-hal yang kayak gitu, dan bagaimana caranya di semua aspek itu kita masukin kebudayaan-kebudayaan. Makanya kemarin sempat ada campaign berkain di festival, Oke. terus kayak pokoknya event apapun Ya. yang berkain itu juga kita kampanyekan lah gitu. Jadi memang melihat gimana seni budaya itu bisa masuk ke dalam lintas generasi, lintas status sosial dan lain-lainnya melalui fashion, salah satunya wastra gitu. Oke, paham. Dan emang belum lama ini banyak pentas-pentas teater musikal dan lain-lain yang emang datangnya berkain ya. Iya, Itu betul. asik banget Itu sih. iya sih, itu lumayan salah satu pencapaian yang paling besar dari Remaja Nusantara. Udah bisa bawa kain itu akhirnya bisa diterima pertama sama sosial, bahwa kain itu bukan cuma dipakai di occasion tertentu kayak di kondangan dan lain-lain. Justru udah kepecah lah gitu stigma-stigma yang kayak gitu. Itu lumayan sih. Bikin lo pakai batik tuh jadi nggak kaku lagi Nggak kaku, gitu. benar. Oke. Tapi kalau pandangan lo sendiri Kak, untuk pemakaian batik di keseharian, kan biasanya masih banyak nih anak-anak muda yang takut salah pakai batik ya. Ini kayaknya batiknya ada pola tertentu deh yang nggak boleh dipakai atau segala macam. Itu gimana Kak? Dia padahal pengen explore, pengen pakai nih kain tapi takut gitu. Ya, itu justru salah satu hal yang harus harus dituntaskan juga sih. Kalau misalnya pakai kain atau wastra, mungkin yang paling terkenal batik ya. Padahal ada tenun, songket dan lain-lain. Yang menghambat mereka itu filosofinya ini gitu loh. Oke. Sementara bagi aku dan beberapa teman di Remaja Nusantara juga berpikir bahwa ya daripada mikirin filosofi menghambat lu untuk explore dan beneran melestarikan dengan memakai, mendingan itu dikesampingkan dulu, lu coba untuk mulai aja dulu explore gitu. Nanti lama-lama kalau emang lu tertarik bisa, oh yang gue pakai ini apa ya gitu, searching, udah, yang penting pakai aja dulu karena itu akan mempengaruhi siklus perekonomian, ekosistem dalam kebudayaan itu sendiri gitu. Kalau lu udah coba make, bisa mempengaruhi orang lain juga, yang penting kayak gitu. Oke, jadi nggak usah takut-takut buat pakai dulu ya. Iya, Karena pakai aja dulu. Karena sebenarnya gini nggak sih Kak, filosofi tadi, misalnya ada batik yang emang cuman pakai di kerajaan doang, di keraton, kesultanan gitu-gitu. Tapi maksudnya batik-batik kayak gitu nggak mungkin keluar dari keratonnya, dari kesultanannya ya nggak sih? Iya, kalau misalnya emang kain yang mereka pakai sih iya. Cuma mungkin ada kayak motif-motif kayak Motif-motifnya, parang, oh iya, kayak iya. gitu-gitu yang lumayan masih sensitif. Tapi Oke. kalau menurut aku selagi kita maksudnya gimana ya? Kita juga kan kalau pakai baju sopan, ngerti nggak sih? Nggak kita apa-apain gitu, nggak yang kita melakukan hal menyimpang dengan itu juga. Jadi oke. menurutku masih oke sih. Kita pakai aja gitu. Oke, kalau menurut lo Kak, gimana sih biar batik ini bisa diterima gitu di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z yang
lo tuh bisa ngasih tahu nggak sih ke mereka kalau batik tuh udah nggak seformal itu lagi loh, bahkan lo bisa pakai buat ngampus, bisa pakai buat cuma jalan-jalan doang. Itu gimana Kak? Ya intinya sih pemakaian kain atau wastra, kain tradisional terutama batik ini coba keluar aja sih dari pemikiran bahwa kalau orang yang pakai kain itu pasti dari kondangan, kalau orang pakai kemeja batik itu pasti dari kondangan. Hal-hal yang kayak gitu tuh udah deh, nggak dengan zaman kita yang kayak fashion itu udah Luas banget saling ya. silang, Yes. ngerti nggak sih? Jadi kayak udah nggak relevan justru kalau misalnya orang mandang pakai batik cuma kondangan, lu pakai dress lu ke acara formal nggak bisa. Sekarang tuh udah makin bebas aja, orang pakai fashion dari dari manapun itu udah bisa selagi nyaman dan sopan dan oke. Oke. Yang penting sesuai dengan lingkungan juga ya nggak apa-apa sih. So gitu teman-teman ya, kalian gak usah takut-takut lagi kalau mau pakai batik buat ngampus, gak usah dibilang Pakai aja dulu. jangan takut dibilang kuno. Enggak, batik nggak kuno teman-teman. Lu kalau bisa styling mah gila, bagus banget batik sebenarnya. Betul. Nah tapi gue pengen nanya sama lo punya pengalaman menarik gak sih dari pemakaian batik? Karena gue personal itu pernah gue pakai batik cuman buat ke bank doang, habis itu ke kampus. Terus ditanyain, mau ada acara ya Kak? Nggak harus sih Kak. Iya, itu Every day is benar-benar special day for me gitu Iya, kan. iya. Kalau menurut lo, kalau di lo sendiri lo ada nggak sih kayak pengalaman menarik gitu? Banyak sih kalau misalnya dari make batik kayak gini, ya itu sih pertama keluar dari stigma kalau misalnya pakai batik tuh abis dari acara itu sering banget ya? banget bener-bener kayak abis dari mana Kak, kainnya bagus banget, cantik kayak gitu, banget. cantik banget, padahal kayak ya udah ini emang pakaian gue sehari-hari misalnya gitu. Momen-momen yang kayak gitu kadang ada kesempatannya di mana aku bisa sharing kayak nggak harus ke acara kok Kak gitu, ini kan pakaian biasa nenek moyang kita. Yes. Itu dulu pakai wastra Iya. sebelum ada baju ready to wear sekarang gitu loh. Kayak kalau misalnya ada kesempatan bisa sharing, itu sih yang kadang bikin aku juga kayak feedbacknya tuh balik ke aku gitu loh, kayak oh ya gue bisa sharing ini, gue juga harus mengimplementasikan, gue juga harus nyaman pakai yang gue pakai batik kayak gitu. Oke. And last question, tadi gue sempat ngomongin tentang wastra ya di belakang kamera. Kalau wastra itu esensinya bakal hilang kalau lu jadiin baju ready to wear. Ya, Gimana tuh Kak? bukan esensi secara keseluruhan ya, Iya, cuma iya. menurutku untuk mengapresiasi wastra secara utuh itu adalah dengan membiarkan dia sesuai dengan hasil awal, misalnya kain 2x1 meter. Ya udah kayak gitu aja, untuk kita gayain, untuk kita styling gitu ya, cukup dengan mengikat aja. Oke. Itu justru menurutku seninya atau kayak effort kita untuk menjaga keutuhan dari kain itu. Dan sebenarnya emang kain itu kan hasil dari para seniman, ya kan? Betul. Jadi kalau kalian potong, kalian ya udah seninya jadi berkurang juga nggak sih? Benar. Oke, balik lagi nih Kak. Gue lupa nanyain satu hal di SEMA. Satu Nama- hal atau banyak hal? Banyak sih, satu tapi A B C D E F G gitu. Oke, ada partnya. Ada siap. partnya. Siap. Nama kabinet lo adalah Semamu. Kenapa Semamu? Semamu. Kenapa nggak Semaku? Karena Sema bukan punya aku. Iya benar. Jadi Semamu itu kan MU-nya tuh Muara Utama. Muara Utama, gue baru tahu. Lagi. Iya. Oke. Lah, demi apa? Kacau. Maaf, nolep banget. Apa emang aku yang kurang branding ya? Iya kayaknya, nggak Kayak tahu. gitu ya. Ya tapi Semamu itu Sema Muara Utama. Kenapa namanya Sema Muara Utama atau Semamu? Jadi tuh aku pas lagi ngerjain atau proses kampanyean gitu, aku tuh kayak suka banget desain yang reflektif gitu, kayak kaca gitu kan. Awalnya tau gak sih desain yang monokrom silver yang kayak, tau gak? Yang mana? Ada deh pokoknya kayak desain reflektif kayak gitu, aku nggak tahu namanya apa. Kaca. Yang kayak, iya apa ya?
Ya pokoknya yang kayak gitulah Oke, gitu oke. kan. Aku tuh suka banget. Nanti Aku editor kepikiran- dicari ya. Iya ya. Tempelin di sini. Nah, awalnya tuh aku kepikiran kayak kayaknya kalau misalnya aku bisa jadi sekjen, pingin kayak gini nih desainnya reflektif kayak gitu. Kenapa reflektif? Akhirnya kayak setelah aku pikir-pikir filosofinya tuh oke. Jadi kalau misalnya ngeliat Sema dengan desain-desain reflektif itu, orang kalau ngeliat Sema, mahasiswa Paramadina kalau ngeliat Sema tuh bisa ngeliat dirinya dia sendiri, karena Sema itu mereka, Refleksian ya? Semamu Oke. gitu kan. Semamu, semanya kalian. Oke. Makanya sebenarnya ada tagline-nya Semamu, semanya kita semua gitu kan. Iya gak sih? Ih, Ya terus? pokoknya gitu deh. Gimana? Lupa. Oke. Terus tuh kenapa ya udah nih Semamu, MU-nya apa? Aku nggak tahu MU-nya tuh apa. Jadi baru nemuin filosofinya itu dari kayak desain yang aku pikir Semamu itu merefleksikan mahasiswa-mahasiswa Paramadinanya. Semamu. Dari desain logonya nih. Bukan dari desain logonya Tapi sih, desain lebih kayak keseluruhannya? desain keseluruhannya. Oke. Pokoknya filosofi yang aku ingin tonjolkan tuh, mahasiswa kalau ngeliat atau okup gitu ya, ngelihat Sema tuh ya Semamu itu ya Sema tuh kalian gitu, Sema tuh okup, Sema tuh mahasiswa kayak gitu. Oke. Terus ini kayaknya orang tuh nggak ada yang tahu kenapa aku bisa dapat kata muara utama ini. Jadi aku tuh lagi nyari-nyari kan, lagi nyari-nyari buka KBBI lah, buka buku-buku lah, dengerin lagunya Chrisye lah, Oke. gitu kan. Apa ya nama kabinetnya gitu kan, lagi bikin apa namanya grand design waktu itu mau campaign. Aku lagi nge-scroll Instagram si ini lucu banget ceritanya. Siapa nih? Ini aku nggak pernah kasih tahu di mana-mana Oke, nih. ini first time guys. Jadi aku lagi scroll Instagram, si Rizky Febian sama siapa istrinya Mahalini itu Mahalini. lagi nikah. Terus mereka tuh bikin lagu judulnya Bermuara. Gitu. Itu lagi kayak scroll dikit ada jadi kayak muara gitu. Emang kan. kayaknya ini nih kayaknya nih nama Kayaknya yang bagus iya, ya. muara nih bisa nih Semamu gitu Oke. kan. Muara tuh apa? Aku cari definisinya. Terus kayak utama gitu kan. Semamu udah Semamu aja deh, tapi U-nya apa? Utama. Akhirnya pas banget muara itu tuh bisa bener-bener apa ya? Ngegabungin ide-ide aku aja gitu sih. Kayak misalnya muara itu kan emang pertemuan apa ya? Jalur sungai. ya jalur air sungai dan air laut gitu kan. Terus abis itu kenapa utama? Karena menurutku pertemuan sungai dan laut itu yang kayak mereka dua jenis yang berbeda, dua dunia yang berbeda, ekosistem yang berbeda, tapi mereka satu di muara itu. Jadi menurutku yang utama ya ketika kita semua bersatu itu. Oke, di Muara. Sebenarnya ya kalau misalnya di apa namanya, sebenarnya pas aku mikirin bener nih udah Sema Muara Utama udah aku tulis, aku coba rangkai, tiba-tiba kok kayak rada-rada mirip titik temu juga nih. Kan titik temu kan kayak yang sebelumnya kan. yang sebelumnya Iya. kan gitu kan. Cuma enggak sih, aku coba untuk benar-benar menawarkan hal yang baru aja kayak gitu tuh. Semamu. Itulah filosofi dari Semamu. Oke, tepuk tangan dong. Jangan, aku tahu kalian terpaksa. Biasa aja. Masih mending FYP-nya muaranya Rizky Febian. Kalau tiba-tiba ada Warteg Bahari jadi Muara Bahari, tahu nggak lu? Betul, Jadi bisa. MB. Bisa jadi. Muara Bahari. Oke. Kalau lo di SEMA ada tantangan tersendiri nggak sih dalam mengurusi mahasiswa ini dengan UKM-UKM-nya, hima-himanya, tantangan terbesar lo? Aduh. Tantangannya itu jujur banget sebenarnya banyak. Kayak banyak penyesuaian yang harus aku lakukan, banyak apa namanya, semua kritik dan saran setiap hari aku didikte sama orang, cara jadi pemimpin, didikte jadi sekjen, didikte jadi miura, maksudnya pokoknya banyak lah, hampir setiap hari ada aja. Tapi menurutku tantangan yang paling terbesar itu adalah untuk gain atau mendapatkan kepercayaan mahasiswa. Kalau sekjen kalian itu miura, dan miura itu udah bisa menjalankan fungsi dan tugasnya. Kenapa tantangannya itu adalah untuk gain kepercayaan mereka atau mendapatkan kepercayaan mereka? Karena
sampai saat ini itu aku sebagai sekjen itu orang tuh gimana ya, masih meragukan, banyak banget yang meragukan gitu loh. Padahal apa yang menjadi kritik dan saran, masukan, Miura bikin program ini, Miura ini, itu rata-rata tuh udah aku jalanin semua gitu loh. Udah aku usahakan gitu loh. Udah aku kerahkan lah dewan-dewan aku juga untuk menemukan gimana caranya mahasiswa yang merasa nggak didengar atau nggak difasilitasi atau butuh ini butuh itu tuh udah aku coba semua gitu loh. Cuma kan untuk berada eh, untuk menjadi organisasi dalam kampus kita juga nggak sendirian gitu loh, banyak kebijakan, banyak fasilitas yang terkait kampus, masih banyak juga prosedur-prosedur yang harus kita lalui gitu loh, sampai hal-hal sekecil kayak fasilitas di kampus kita baru harus menyesuaikan. Ini loh kita mau dari kampus kita yang lama di Gatsu mau pindah ke Cipayung tuh ada beberapa penyesuaian lagi yang itu tuh benar-benar harus diulang. Itu paling sering banget aku ulang tuh mengenai fasilitas kampus. Padahal yang bisa ngasih jawaban juga bukan aku harus validasi juga ke Fasum, harus nyari konfirmasi dari pihak kampus. Hal-hal yang kayak gitu tuh kadang kita mengikuti prosedur yang seharusnya, tapi seakan-akan tuh kadang aku ngerasa tekanan dari mahasiswa itu bikin aku tuh harus ada shortcut. Dan aku kadang nggak nemu shortcut itu. Gitu. Terus tantangan terbesarnya juga apa ya? Satu tadi kepercayaan. Iya, itu membangun kepercayaan. Mungkin ya. Ini juga yang selalu aku coba usahakan. Karena mungkin pengurus lalu itu ada yang bikin okup sakit hati lah, ada yang bikin kecewa juga gitu kan. Sampai pada akhirnya untuk aku bisa deket atau untuk aku bisa diterima sama okup itu, aku tuh benar-benar harus effortnya lumayan, bukan sekedar yang kayak oh ya ketemu gue sekjen lu ketua okup, enggak, tapi aku benar-benar rasanya kayak oh iya lo kemarin gimana gitu, program apa yang belum jalan, yang harus double aja sih effortnya karena ada salah satu okup yang benar-benar udah kecewa sama Sema, bukan sama sekjen ya tapi sama Sema aja secara keseluruhan, mau dari kabinet manapun kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan itu sih emang susah dan mahal banget, sumpah. Itu sih yang masih aku usahakan, tantangannya itu yang paling terbesar sekarang. Tantangan yang paling terbesar itu. So kalau nextnya Sema bakal bikin apa nih ke depannya? Tujuannya Sema di kabinet ini, terus event-event ke depan yang bakal Sema bikin tuh apa? Kalau misalnya sesuai dengan visi misi aku atau dengan amanah kongres yang ada, jadi semangat aku pas mau nyalonin jadi sekjen itu kan aku bikin grand design dong, kayak ini program yang aku tawarkan, visi misi aku seperti ini, dimana yang secara keseluruhan yang pengen aku kuatkan adalah pertama kerjasama lintas okup itu. Terus yang kedua juga menanamkan sense of belonging anggota-anggotanya, meningkatkan minat keorganisasian juga. Terus abis itu pokoknya kita sama okup tuh nggak masing-masing tapi lebih produktif bareng-bareng gitu. Mungkin program-program yang udah terjalani itu lumayan sih, kayak yang mikro-mikro gitu. Kayak misalnya kemarin sempat bikin video klip sama Rupa Kapala sama choir sama Sema juga. Terus abis itu ada beberapa integrasi kajian mau sama psikologi sama HI kalau nggak salah. Terus tadinya kan kita juga mau bikin festival Paramadina itu kan. Itu dimana kayak kita gabungin semua okup gitu. Cuma karena satu dan lain hal itu harus ditunda dulu karena idenya mungkin terlalu besar sedangkan persiapannya kurang gitu kan. Nextnya masih akan ada banyak lagi sih dan kita lumayan kekejar waktu banget karena programnya banyak, waktunya kayaknya kurang cukup, jadi sekarang lagi persiapan banyak banget. Terus mau ada beberapa kerjasama juga sama Spill satu boleh kali. Kalau misalnya di Sema sendiri itu nanti akan ada
dari Dewan Kasrat kajian taktis strategis itu strategis taktis mau bikin kayak kuliah kebangsaan gitu. Oh, kuliah kebangsaan. Terus kalau dari Dewan Ekonomi Kreatif itu nanti mau ada workshop cara bikin proposal tuh gimana sih. Terus kalau misalnya mau branding tuh kayak gimana sih, itu ada workshopnya dari Ekonomi Kreatif. Terus kalau misalnya dari mana lagi ya? Itu jadi dulu yang di Itu spill aja ya. ya. Oke. Iya, kayak di stay tune aja. Iya, gitu. oke, stay tune aja teman-teman. Tadi udah di spill 2, tungguin aja itu tadi. Kuliah kebangsaan, menarik tuh. Tapi apa yang lo banggain dari Seimamu ini? Dari kabinet lo saat ini dengan teman-teman sejawat lo di Seimamu, apa yang bisa dibanggakan? Kalau misalnya indikator kesuksesan dalam Semamu ini bisa diterima atau diokein sama mahasiswa kampus, ya indikatornya yang menilai harusnya kayaknya mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Cuma kalau untuk aku personally sendiri, yang aku banggakan dari kabinetku itu adalah mereka itu cukup aktif dan komunikatif, dan juga dewan-dewan aku ini semua itu mau kerja. Ini mungkin yang nggak kelihatan banget gitu ya di mahasiswa, tapi setiap hari tuh grup aku tuh mereka tuh selalu diskusinya tuh banyak banget. Mungkin kayak untuk merealisasikannya aja nih yang emang butuh waktu, dan nggak semua hal dalam Semamu itu emang kita publikasikan. Ya, tapi aku yang bisa aku banggain adalah semangat dewan-dewan aku ini sih. Oke, ini teman-teman yang di belakang kamera ada yang mau nanya nggak nih? Ini Mumpung kayak mahasiswa, Q&A. kata gue. Ada kali pertanyaan. Tadi yang mau nanya kak? Oke, silakan. Dafa gimana sih, Dafa di SMA tuh gimana? Dapat jihad. Daf, Dafa jihad. diomongin Daf. Ini nggak sama sekali. Dafa itu salah satu dewan terbaik aku. Dia itu pace kerjanya itu beyond semua dewanku yang lain. Jadi Wih. patokan untuk dewan-dewan aku tuh bisa kerja itu Dafa. Wow. Serius. Oke. Dafa oke banget. Love you Dafa. Daf diomongin Daf sama teman lu, parah banget. Kira-kira yang lanjutin SMA siapa kak? Aduh. Dafa. Nggak tahu. Aku nggak mau Ntar ada bias. yang ini jangan. Nggak. Open. Oke. Cuma maksudku Dafa itu potensi jadi pemimpin, nggak harus di sekjen. Gue setuju sih, tapi ya. kelihatan Serius. karakteristiknya tuh bagus dia. Jangan bias nih, mentang-mentang aku di komik ngomongnya Dafa. Nggak ya guys, tapi Dafa beneran. Nah, tapi dia apa keren. Dafa keren. Tapi kalau ada yang lebih keren lagi, ayo maju. Ayo. Oke, pertanyaan ini lebih ke lo sih, kayak bagaimana lo bisa manajemen waktu lo, manajemen kepribadian lo dan lain-lainnya di tengah-tengah kesibukan lo yang banyak banget tadi itu, ya kan? Jadi komunitas iya, terus organisasi iya, kuliah semester akhir iya. Iya bener banget. Itu yang paling parah sih, kuliah semester akhir, organisasi jalan, semua jalan. Oke. Benar. Kalau lu sendiri gimana tuh memanage itu semua dari aktivitas-aktivitas lo tadi? Sebenarnya kalau misalnya dari semester 1 itu kan aku sebenarnya udah kuliah sambil kerja kan. Cuma semester 1 sampai semester 3 apa 4 ya kita online. Oh ya. Jadi itu aku fokus kerja aja tuh masih oke. Terus kayak aku di perkuliahan juga masih oke banget, kayak nilai-nilai aku aman. Pas masuk ke offline ini kemarin pas semester 5 semester 4 itu lumayan susah tuh awalnya ngebagi waktu. Kayak aku masih tetap pingin dan harus kerja, terus aku juga harus kuliah. Akhirnya aku coba cari kerjaan-kerjaan kayak freelance dan lain-lain itu di waktu yang pas nggak kuliah aja sih. Nah, pas jadi sekjen ini dan di semester akhir tuh benar-benar wow banget. Nggak pernah secapek ini, nggak pernah draining ini secara energi, mental, otak, badan tuh Semua kayak kuras kadang-kadang tuh remuk banget gitu. Sampai tuh ya karena aku punya satu peran yang penting banget di kampus, yaitu sekjen. Jadi kadang kalau misalnya aku update di sosial media kalau aku lagi liburan,
itu tuh orang tuh langsung kok lu lele, kok lu nggak kerja kayak gitu. Jadi Oke, kadang oke. aku tuh harus kayak menutupi kalau aku tuh juga harus butuh istirahat. Butuh refreshing. Bahkan untuk diri aku sendiri pun kadang aku bohong juga gitu. Enggak, gua kuat. Ya udah habis dari Cipayung gua ke Gatsu gas. Gua habis dari Gatsu ke Cipayung gas, terus Sering habis dari terjadi. Cipayung gua harus kerja ke Kemayoran gas. Kayak gitu. Jadi kayak setelah ada beberapa momentum di mana harus kayak gitu terus, harus kayak dari kuliah kerja jadi sekjen juga harus nyamperin ini harus ketemu orang-orang ini. Jadinya sekalinya santai tuh aku ngerasa kayak bersalah gitu kan. Cuma ternyata memang aku membutuhkan waktu juga untuk sendiri untuk kayak mikir kayak gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya ditanya cara mengelola waktu atau manajemen waktu, sebenarnya aku memprioritaskan juga aja sih. Dan aku kalau mengatur jadwal ketemu sama orang atau kayak ya apapun itu sih benar-benar secara keseluruhan gitu loh. Oke, aku di sini sampai jam berapa, habis ini aku ngapain, itu semua aku catat di kalender. Ini orang-orang suka sepelein sih mengenai naruh event di kalender itu, karena itu membantu banget. Kayak gue hari ini ngapain ya? Oh, gue ada podcast misalnya. Habis kelas gue podcast, habis podcast gue ke Gatsu misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Terus cara kelola waktunya lagi sebenarnya nggak ada, tergantung prioritas aja. Oke. Begitu. So itu sering terjadi ya teman-teman ya, di kota-kota besar kita Benar. harus dari sono ke sini ke sono. Kayak Benar. aku nggak apa-apa, aku oke. Dan itu kemarin juga lo sempet gue lihat-lihat di Instagram juga mengkampanyekan pas di hari kesehatan mental. Itu oke juga sih, maksudnya di era saat ini juga banyak banget anak-anak muda yang kayak kita nih aktivitasnya sebanyak itu, tapi kayak enggak, I'm okay, I'm good. Bener banget. Lagi di cerita dikit ya, di campaign yang Hari Kesehatan Mental Sedunia itu. Ini nggak apa-apa kita melenceng sedikit ya? Nggak Sharing apa-apa, aja ya. nggak apa-apa. Aman, oke. Di campaign itu awalnya kan aku diundang acara itu kan, yang menurutku oke lah gitu kan, tentang kesehatan mental. Karena aku backgroundnya psikologi, pas aku bikin narasi kayak mau ngajak orang ke acara itu tuh, oh ya selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia gitu kan. Hari ini tuh harusnya jadi hari dimana kita selebrasi bahwa untuk mencapai kita di titik ini, kita banyak melalui beberapa rintangan dalam hidup untuk kita masih bertahan sampai saat ini kan. Tapi tuh di hari itu aku ngerasa apakah aku sudah patut diselebrasi gitu loh. Maksudnya apakah pencapaian aku udah cukup buat aku sendiri. Di situ aku lumayan mikir panjang, kayak apa yang aku lakuin ini udah benar-benar bisa diselebrasi, udah bisa diapresiasi sama orang atau bahkan untuk diri aku sendiri. Jadi itu lumayan event yang bikin aku merefleksikan diri aja sih. Walaupun aku kuliah psikologi, kadang tuh mikirin diri sendiri tuh juga susah banget. Iya. Ya gak sih? Kadang anak psikologi bilang, gue tuh rawat jalan. Benar. Sebenarnya itu banyak banget sih alasan mahasiswa yang kayak gitu. Iya. Rawat jalan. Oke. So, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini, Kak Miura. Thank you so much for coming today. And ada nggak satu deh pesan-pesan terakhir buat mahasiswa Paramadina aja? Mahasiswa Paramadina Untuk mulai berkain kayak apa gitu. Aduh, ketabrak lagi. Kalau untuk berkain sih ya, yang penting coba aja sih, cari titik senyaman mungkin untuk pakai berkain supaya kalian bisa pakai terus-terusan, bisa pakai setiap hari kayak gitu. Jangan takut jangan takut salah. Yang penting coba aja sih. Oke. Thank you so much Kak Miura. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke, siap. Thank you banget buat PPKD, karena kita hari ini syuting di PPKD ya teman-teman. Tepuk tangan dong. PPKD Jaksel. PPKD Jakarta Selatan, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah udah inget ya Allah. Keren. Dan jangan lupa buat follow Semamu ya, Sema Muara Utama. Jangan lupa juga untuk follow Kak Miura. Terus follow gue juga dong. Jangan lupa ya di follow IG Podcast juga. Podcast YouTube mantap. juga ya. Bye-bye. Jadi sedih akhirnya.
Akhirnya jadi turun. Iya buat caption ya. Pesan-pesan apa? Banyak tadi udah banyak pesannya. Semua Dava juga. Communication, iya udah capek gue. Gue enggak di follow. Fine.